Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nela Sari Febrianti dari 10 MIPA 6 akan menjelaskan tentang komponen ekosistem. Ekosistem bisa diartikan sebagai hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Selain itu, ekosistem juga merupakan tingkatan terorganisasi serta lingkungan tak hidup, di mana kedua komponen tersebut saling berpengaruh dan berinteraksi satu sama lain. Ekosistem disusun oleh dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri atas makhluk hidup, sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari atas benda mati. Seluruh komponen biotik dalam suatu ekosistem saling membentuk komunitas. Dengan demikian, ekosistem dapat diartikan sebagai kesatuan antara komunitas dengan lingkungan. Komponen biotik meliputi semua makhluk hidup atau organisme, baik yang berukuran mikroskopis serta makroskopis. Berdasarkan caranya memperoleh makanan di dalam ekosistem, organisme anggota komponen biotik antara lain: 1. Produsen, yang berarti penghasil. Produsen ialah organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri, disebut autotrof, melalui fotosintesis, yang termasuk dalam kelompok ini adalah tumbuhan hijau maupun yang mempunyai klorofil. Produsen ini kemudian dimanfaatkan oleh organisme yang tidak dapat menghasilkan makanan, disebut heterotrof. Yang kedua ada konsumen, yang berarti pemakai, yaitu organisme yang tidak dapat menghasilkan zat makanan sendiri, tetapi dapat menggunakan zat makanan yang dibuat oleh organisme lain. Organisme yang secara langsung mengambil zat makanan dari tumbuhan hijau adalah herbivora. Dapat disebut konsumen tingkat, mendapatkan makanan dengan memangsa herbivora. Disebut dengan konsumen tingkat kedua karnivora, yang memangsa konsumen tingkat kedua adalah disebut konsumen tingkat ketiga, sampai seterusnya. Yang ketiga ada pengurai. Pengurai adalah organisme yang menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati. Pengurai konsumen juga disebut makro atau sokotrof, karena
makanan dimakan dalam ukuran yang lebih besar. Pengurai kelompok mikroba yang berfungsi menguraikan senyawa organik menjadi anorganik dan selanjutnya dikembalikan lagi ke ekosistem sehingga dapat digunakan kembali oleh produsen. Contohnya seperti jamur dan bakteri. Ada tipe-tipe ekosistem. Pada umumnya ada 3 tipe ekosistem, yaitu ekosistem perairan, ekosistem darat, dan ekosistem buatan. Ekosistem perairan merupakan ekosistem yang komponen abiotiknya sebagian besar terdiri atas air. Makhluk hidup komponen biotik dalam beberapa kelompok antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama ada plankton. Ada nekton, contohnya seperti katak dan ikan. Ada neuston, contohnya seperti eceng gondok, serangga air, dan teratai. Yang ada bentos seperti cacing, udang, ganggang, dan kepiting. Yang terakhir ada perifiton, contohnya seperti siput dan ganggang. Yang kedua ada ekosistem darat, merupakan ekosistem yakni interaksi antara makhluk hidup dan juga lingkungannya yang ada di wilayah daratan. Ekosistem darat ini meliputi wilayah yang sangat luas dan seringkali kita sebut sebagai bioma. Beberapa jenis bioma atau ekosistem darat yaitu hutan gugur, bioma savana, bioma tundra, bioma gurun, bioma taiga, hutan hujan tropis, dan padang rumput. Yang ketiga ada ekosistem buatan, merupakan ekosistem yang dibuat oleh manusia. Segala komponen abiotik dan biotiknya sebagai merupakan ikut campur dari manusia, sehingga memiliki keragaman yang terbatas dibanding ekosistem alami. Tujuan manusia untuk membuat ekosistem buatan ialah untuk 1. Memenuhi kebutuhan. Meningkatnya populasi manusia, maka kebutuhan kehidupannya pun makin tinggi. Yang kedua ada pelestarian. Meningkatnya kerusakan suatu ekosistem akibat aktivitas manusia harus segera diatasi dengan salah satunya yaitu membuat ekosistem buatan. Yang ketiga, hiasan dan sarana belajar. Beberapa orang memanfaatkan ekosistem sebagai suatu hiasan baik dalam suatu ruangan tertutup ataupun terbuka. Hal ini dapat dijadikan sebagai sumber belajar dengan mengenalkan beberapa flora atau fauna
melalui ekosistem buatan. Contoh ekosistem buatan di darat ada agroekonomi. Ekosistem ini didominasi dengan tanaman-tanaman pangan seperti padi, jagung, singkong, tebu, kopi, dan lada dan lainnya. Meski demikian, organisme-organisme asing yang masuk ke dalam ekosistem ini barangkali sebagai tumbuhan atau fauna pengganggu. Contoh dari ekosistem yang termasuk agroekosistem ialah ladang dan kebun. Yang D ada hutan produksi. Hutan buatan adalah ekosistem produksi yang sangat sengaja menumbuhkan tanaman-tanaman berkayu yang sering dipakai untuk memenuhi keperluan seperti jati, pinus, dan lainnya. Industri properti serta kerta adalah salah satu industri dengan permetraan dengan kayu. Dengan menciptakan ekosistem produksi berupa hutan buatan, maka permintaan yang tinggi terhadap kayu bisa terpenuhi tanpa merusak hutan asli. Manfaat beda produksi merupakan menjadi habitat organisme lain, sampai-sampai dapat melestarikan kehidupan organisme lainnya. Yang kedua ada ekosistem buatan di air. Ada akuarium, merupakan ekosistem produksi yang menghadirkan sebanyak biota laut dengan identifikasi dengan dekorasi rekreasi. Dalam menciptakan ekosistem jenis ini pasti harus menyesuaikan komponen abiotik yang sesuai untuk komponen biotiknya, sehingga bila mana kita merawat bintang laut dalam akuarium, maka kadar garam airnya mesti dicocokkan dengan air di mana bintang laut hidup di laut. Yang kedua ada kolam. Lain halnya dengan akuarium. Kolam seringkali dibuat guna budidaya ikan air tawar atau lele, gurame, atau ikan mas lainnya. Permintaan yang tinggi bakal konsumsi jenis air tawar ini mesti dibuatkan ekosistem khusus guna budidaya, pelestarian, dan pemenuhan manusia. Adapun ekosistem produksi di air merupakan tambak, waduk, dan bendungan. Contoh ekosistem buatan. Yang pertama ada ekosistem bendungan. Ekosistem waduk atau bendungan yakni sebagai lokasi penampungan air guna memenuhi keperluan manusia. Pengairan atau irigasi pertanian, pembangkit tenaga listrik, atau sarana olahraga. Di samping itu, waduk adalah ekosistem baru dengan substrat
dasar seringkali berasal dari kebun atau sawah, maupun hutan dengan sifat geologi yang berbeda-beda. Pada umumnya, komunitas biotik dari ekosistem ini terbentuk masih dalam fase suksesi dengan usia yang berbeda-beda. Seperti pada mulanya sekian banyak macam ikan ditebarkan, kemudian tidak sedikit yang tumbuhan pendatang, contohnya kiambang dan eceng gondok, yang mengikuti permukaan dan menjadi berpengaruh di waduk itu. Yang kedua, ada ekosistem sawah. Ekosistem sawah merupakan salah satu ekosistem buatan daratan yang di muka umum. Namun, tak semua daratan tak mampu membuat sedemikian rupa menjadi ekosistem persawahan. Hal ini karena ekosistem persawahan memiliki ciri khas yang dibangun oleh komponen abiotik dan biotik tertentu. Yang ketiga ada ekosistem hutan tanaman produksi. Ekosistem hutan tanaman ialah ekosistem produksi dengan vegetasi yang terdiri atas tumbuhan budidaya yang sengaja ditanam di area tertentu. Umumnya jenis tumbuhan yang dibudidayakan mempunyai nilai hemat tinggi seperti tanaman mahoni, jati, pinus, damar, kelapa sawit, karet, dan lainnya. Yang keempat ada ekosistem pemukiman. Ekosistem pemukiman ialah ekosistem produksi yang sengaja dibina sebagai lingkungan lokasi tinggal atau hunian serta sebagai pekerjaan yang menyokong berlangsungnya kehidupan manusia. Yang tergolong ekosistem pemukiman misalnya area perkotaan, pedesaan, dan lainnya. Yang kelima ada ekosistem tambak. Ekosistem tambak ialah ekosistem produksi yang sengaja dibuat untuk budidaya perikanan. Ekosistem tambak berupa kolam produksi yang seringkali berada di wilayah pantai. Kolam ini dipenuhi air dan dimanfaatkan sebagai media budidaya. Sekian banyak jenis ikan, kerang atau udang. Yang keenam ada ekosistem waduk. Ekosistem waduk adalah ekosistem buatan yang berupa bangunan penahan atau penimbun air yang digunakan untuk berbagai kebutuhan manusia, di mana dalam proses pembuatannya manusia memiliki peran yang sangat besar. Dan itulah contoh ekosistem buatan. Di darat ada agroekonomi dan hutan produksi. Yang kedua ada ekosistem buatan di air, ada akuarium dan kolam. Yang ketiga ada ekosistem buatan, ada ekosistem bendungan, ekosistem sawah, ekosistem hutan tanaman produksi,
ekosistem pemukiman, dan ekosistem tambak, dan ekosistem waduk. Sekian penjelasan dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.